Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 11 Juli 2022, peringatan Santo Benedictus Abbas. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai dengan bab 11 ayat 1. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun pada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Pesan Yesus hari ini berbeda dengan apa yang diwartakan Yesus, yakni membawa damai. Pesan Yesus hari ini, aku datang bukan membawa damai. Yesus ingin memberikan penegasan pada para murid akan situasi yang akan mereka alami bila mewartakan kabar kebaikan Allah. Situasi yang akan ditemukan oleh para murid, yang dihadapi oleh para murid, bahwa mereka akan mengalami banyak tantangan, banyak cobaan. Mereka mungkin akan dibenci, dikucilkan oleh banyak orang, bahkan oleh keluarganya sendiri. Nyawa mereka pun dipertaruhkan. Sebab misi Yesus bertentangan dengan misi dunia. Yesus mengajarkan, menghadirkan kabar sukacita. Yesus membawa damai dan kegembiraan, kebaikan kepada semakin banyak orang. Ia menghadirkan kesembuhan dan sukacita bagi banyak orang. Tapi beda dengan dunia yang mengutamakan hal-hal duniawi. Dan karena itu orang hidup dalam kebencian. Orang berlomba-lomba mendapatkan. Akibatnya yang ada adalah permusuhan satu sama lain. Inilah yang dikatakan Yesus. Aku datang bukan membawa damai. Artinya misi Yesus bertentangan dengan misi dunia. Dan kepada para murid Yesus mengingatkan mereka untuk tetap setia pada misi Yesus. Mereka akan tetap membawa dan mewartakan kabar baik kepada banyak orang, dimanapun mereka diutus. Walaupun tidak selamanya itu indah, tapi harus tetap mewartakan. Karena itulah panggilan hidup para murid. Saudaraku terkasih, hari ini Yesus menegaskan betapa pentingnya totalitas penyerahan diri para murid kepada Yesus. Dikala mereka mau mengikuti Yesus, itu berarti mereka mau menghidupi cara hidup Yesus dengan sempurna. Yesus menghendaki dirinya menjadi yang terutama di atas segalanya. Mengikuti Yesus berarti menjadikan Yesus prioritas utama bagi para murid. Ketika orang mengasihi keluarga daripada mengasihi Yesus, sebenarnya mereka tidak layak. Karena mengikuti Yesus membutuhkan komitmen, tekad dan pengosongan diri yang total baginya. Orang yang beriman kepada Yesus harus punya komitmen.
punya kehendak yang kuat untuk memberikan hidupnya pada Yesus, menempatkan Yesus segalanya dalam hidup. Artinya semua cara hidup Yesus sungguh dihidupi dan setiap orang yang mengimani Yesus. Yesus hendaknya menjadi yang utama dalam hidup orang beriman. Termasuk dalam segala persoalan, dalam segala kesulitan yang dihadapi dalam pewartaan kita. Tetap kita percaya Yesus selalu membantu dan menolong kita. Saudaraku terkasih, tantangan terbesar bagi kita sebagai murid Yesus untuk selalu menempatkan Yesus di atas segalanya dan selalu menghidupi cara hidup Yesus dalam kehidupan kita. Harus diingat, cara hidup Yesus seringkali bertentangan dengan cara hidup dunia. Inilah tantangan kita. Karena sebagai manusia kita masih punya orientasi untuk mengikuti gaya dunia, cara dunia. Tapi apa kita mampu untuk selalu mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita? Apa kita mampu untuk berkomitmen dalam segala situasi yang sulit dan pahit pun tetap setia dan berharap bahwa bersama Yesus kita bisa? Inilah tantangan hidup beriman kita. Maka saudaraku yang terkasih, tugas kita adalah tetap setia, mencintai, mengasihi Yesus dalam tugas-tugas perutusan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.